Keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini tingkat kecelakaan di jalan raya semakin meningkat. Banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangi tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya melalui mata pelajaran PKJR, pendidikan keselamatan jalan raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib, dan mematuhi peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk membangun jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambah kapasitas, di mana akan keperluan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar dapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat memegang peranaan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk keseimbangan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatkan kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan permiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan, 2. Perbaikan peraturan perundang. Pengertian jalan berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan raya, kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedang berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalanan kabel. Prasarana lalu lintas dan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan raya besar ini mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh pengusaha negara. 4. Penggunaan diatur oleh undang-undang pengangkutan. C. Pengertian keselamatan jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti sarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan.
diklarifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan diklarifikasi menjadi 2, yaitu jalan menurut fungsi dan terdiri dari 1. Jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas yang menghubungkan antara kota jenjang ke satu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang kedua. Satu, kecepatan rencana 60 km per jam. 2, lebar badan jalan 8,0 meter. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 4, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. 5, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6, jalan primer tidak berputus walaupun memasuki kota. 2, jalan kolektor. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan kota jenjang kedua. 1, kecepatan rencana 40 km per jam. 2, lebar badan jalan 7,0 meter. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 4, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. 3, jalan lokal. Jalan lokal primer adalah jalan luas yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Redu Sutama 2007. Jika ditinjau dengan peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagaimana berikut. A, kecepatan rencana 20 km per jam. Lebar badan jalan 6,0 meter. C, jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. 4, jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi meliputi angkutan lingkungan dengan ciri-ciri seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut. Jenis aktivitas di jalan raya. 1, aktivitas berjalan kaki. Berjalan kaki adalah istilah yang transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang berjalan di lintasan berjalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi berjalan kaki ataupun menyeberang jalan. Jalan lokal. B, kawasan berjalan kaki. Kawasan berjalan kaki adalah kawasan khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini. Di kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan. Kawasan ini biasanya dibangun di daerah perkotaan. Kawasan wisata. Salah satu contoh di Jakarta adalah di kawasan Pasar Baru. 2, aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu model transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Banyak penggemar sepeda yang melakukan kegiatan orang yang mempergunakan sepeda sebagai motor transportasi rutin juga dapat disebut komuter. Cara bersepeda yang baik di jalan raya. 1, berpakaianlah dengan benar. 2, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. 3, jangan pernah bersepeda melalui arus jalan. 4, pakailah helm, jangan menggunakan piranti. 5, sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem. 6, perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Tujuh, jangan menyelip dari kiri. 8, jangan melewati garis pembatasan jalan. 9, gunakan lampu di malam hari. Gunakan tangan Anda untuk memberi tanda. 11, rawat dan jagalah kondisi seperti Anda. Beberapa kesalahan bersepeda jalan raya. 1, posisi sadel. 2, posisi telapak kaki. 3, penggunaan gear. 4, rambu-rambu lalu lintas. 5, saat berbelok. 6, penggunaan lampu di malam hari. 7, kostum. 8, minuman. 8, aktivitas berkendara menggunakan bus. Bus adalah kendaraan besar beroda digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Tempat
Peralatan bus atau halte bus atau salda. Berikut adalah cara menggunakan bus atau angkot. 1. Bertanya mengenai rute bus atau angkot pada teman sekolah. 2. Berdirilah di halte pinggir jalan. 3. Selalu menaiki kanan kiri dan turun ke kiri. 4. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan angkutan kota di Indonesia sebagai besar.